Selamat datang semuanya untuk mahasiswa Sistem Informasi di kelas paket program aplikasi kelas 1P dan 1Q. Hari ini kita akan membahas mengenai database dan mengenal Microsoft Access. Jadi Microsoft Access ini ada kaitannya dengan database. Nah, sebelumnya di sini apakah Anda sudah pernah mendengar tentang database? Jika belum pernah, mari kita lanjutkan materi ini. Sebelumnya, kita harus mengenali terlebih dahulu apa sih istilah database itu. Nah, sekarang kita akan lihat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan pernah terlepas dari data. Misalnya saja, data tentang Anda sebagai mahasiswa, data tentang dosen, akademik, keuangan, stok barang, karyawan, gaji, pasien, dan lain sebagainya. Nah, semua ini berkaitan dengan data, bahkan data Anda sebagai seorang pelanggan di sebuah toko, kemudian ketika Anda mendaftarkan diri sebagai pengguna dari aplikasi Instagram, kemudian Facebook, dan lain-lain, itu semuanya berkaitan dengan data. Nah, agar data lebih bermanfaat, maka data harus diorganisasikan dalam suatu file database. Untuk pengorganisasian dan pengolahan data dengan komputer, dibutuhkan suatu sistem manajemen database atau biasa disingkat dengan DBMS. Loh, sistem manajemen database kok singkatnya DBMS? Ya, DBMS adalah singkatan dari bahasa Inggrisnya, yaitu Database Management System. Dengan sistem manajemen database, kita dapat menambah, mengedit, menghapus, mengurutkan data sesuai dengan urutan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Dan bahkan kita bisa membuat laporan dari data tersebut. Kemudian kita perlu paham dulu tadi mengenai data. Sekarang database itu apa? Nah, database adalah sekumpulan data atau informasi yang terdiri atas satu atau lebih tabel yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, di mana Anda mempunyai wewenang untuk mengakses data tersebut. Baik untuk menambah, mengganti, mengedit, menghapus data dalam tabel-tabel tertentu. Nah, lebih sederhananya, database ini adalah kumpulan dari informasi yang disimpan dalam komputer dan saling berhubungan satu sama lain secara sistematik, ya. Database ini dikelola dan dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Jadi database adalah kumpulan informasi atau berisikan dengan data semuanya data, ya. Kalau informasi sebenarnya saya kurang tepat sih. Database kumpulan dari data yang disimpan di dalam komputer dan bersifat digital, ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ya, sebelum dikenalnya sistem komputer, database yang digunakan adalah masih berbentuk arsip. Jika Anda pernah mengunjungi kantor camat atau kantor desa, ya, yang pada zaman dahulu, itu ketika pencarian berkasnya harus dicari ke dalam lemari yang berisi berkas-berkas yang diisikan kertas-kertas. Nah, data-data kita diisikan dalam kertas-kertas, dan itulah yang disebut dengan database yang masih bersifat konvensional. Dan sekarang semuanya sudah beralih kepada sistem digital. Apalagi sekarang database sudah bersifat online. Jadi kita bisa mengakses data dimanapun dan kapanpun. Nah, itulah dia perkembangan database secara singkat, ya. Hingga sekarang Anda bisa mengakses Instagram dari mana saja. Anda tidak perlu mencolokkan perangkat Anda ke suatu database, suatu PC untuk mengakses data tersebut. Anda tinggal aktifkan sinyal internet dan Anda bisa mengunduh data-data Anda di database online. Ada beberapa tingkatan database yang perlu diketahui pada saat nanti Anda bekerja di dalam program Microsoft Access. Yang pertama, kita lihat dari paling bawah dulu. Ada yang disebut dengan karakter. Apa itu karakter? Nanti akan kita bahas. Kemudian setelah karakter ada field. Setelah field, naik ke atas lagi ada record. Kemudian ada file. Kemudian setelah file itu database. Karakter itu merupakan bagian data terkecil yang berjenis huruf, angka, atau karakter khusus yang membentuk satu item data atau field. Nah, itu karakter. Kemudian field merupakan tempat data atau informasi dalam kelompok sejenis yang dimasukkan atau diinputkan pada bagian kolom tabel. Kemudian
Ada record. Record merupakan kumpulan dari beberapa field yang saling berhubungan, tersimpan dalam bentuk baris pada tabel. Jadi singkatnya adalah field tadi adalah kolom, record adalah baris. Ya, kolom itu yang dari atas ke bawah, ya, dari bawah ke atas itu kolom. Kemudian untuk record itu yang dari kiri ke kanan. File terdiri dari record-record yang menggambarkan satu kesatuan data yang sejenis. Nah, jadi file itu adalah keseluruhan isi dari database yang kita buat. Microsoft Access merupakan program database yang cukup populer untuk saat ini. Karena apa? Karena mudah digunakan, berorientasi visual, dan berbasis Windows, serta dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain, terutama Visual Basic. Dengan Microsoft Access, Anda dapat membuat dan memodifikasi tabel, formulir entry data, query, laporan, dan mengelola database dengan cara mudah dan cepat. Pada saat Anda membuka maupun membuat database baru, maka akan tampak tampilan Microsoft Access yang kita buka. Misalnya pada tampilan berikut ini. Kita buka Microsoft Access. Di sini kita lihat ya, pada gambar yang ditampilkan pada layar Anda. Ini ada Quick Access Toolbar. Kita bisa lihat di sini ada Quick Access Toolbar. Ini ada Save, kemudian Undo dan Redo. Kemudian itu ada tab ribbon. Tab ribbon adalah tab yang digunakan untuk menu, ya. Kita lihat ada Home, Create, External Data, dan Database Tools. Kemudian setelah tab ribbon itu ada title bar. Kita lihat paling atas title bar. Nah, title bar ini merupakan title dari atau judul dari nama file kita yang sudah kita beri nama tadi. Kemudian ada group, ya. Group ini seperti yang saya tunjukkan di sini, ini group namanya. Ini adalah untuk pengelompokan terhadap menu-menu file yang ada pada Microsoft Access. Kemudian ada menu file. Menu file ini kita lihat ini ada New, Open, Save As, Print, Manage, Publish, dan Close Database. Nah, di sini New kita bisa membuat database baru, ya. Kemudian Open kita bisa membuka database yang sudah pernah kita buat dan kita buka kembali. Save As kita bisa menyimpannya sebagai sebuah objek mungkin atau sebagai akses 2007 kemudian akses 2003 database. Kemudian ada navigation pane. Nah, ini navigation pane. Di sini navigation pane berfungsi untuk membantu kita melihat tabel atau melihat query, melihat report yang sudah kita buat sebagai panduan kita dalam mengelola database ini. Kemudian ada record aktif, yang paling bawah record aktif, ya. Misalnya begini. Nah, record aktif ini kita lihat satu persatu. Berarti yang aktif adalah satu, yang ini ya. Satu record dari satu data. Karena di sini masih belum ada datanya, jadi dikatakan satu persatu. Jikapun ada, ya, nantinya juga akan satu persatu selama data lain belum ditambahkan. Kemudian ada status bar. Nah, status bar di sini ada data sheet view. Data sheet view ini adalah status bar, yaitu status tentang membuka sebuah bagian di dalam database dan memberitahukan kepada kita sebagai pengguna. Kemudian ada jendela data sheet view. Kita lihat jendela data sheet view yang saya lingkari ini. Nah, yang saya lingkari ini adalah yang disebut dengan jendela data sheet view. Jadi di sini kita bisa memasukkan data, ya. Kemudian kita bisa juga mengelola tabelnya. Kemudian kita bisa mengelola semuanya hal yang berkaitan dengan database ini. Pada Microsoft Access terdapat beberapa objek database, ya, yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah tables. Tables adalah objek database yang digunakan sebagai sarana untuk menyimpan data yang telah diolah. Kemudian ada queries, ya. Queries adalah objek database yang berfungsi untuk menampilkan, menyunting, dan menyaring suatu data sesuai dengan kriteria yang diinginkan serta dapat memasukkan suatu ekspresi. Kemudian ada form. Form adalah objek database yang digunakan untuk memasukkan dan mengedit data atau informasi yang ada dalam satu database dengan menggunakan bentuk tampilan formulir. Tentu saja untuk tampilan formulir Anda pasti sudah familiar. Report atau dalam bahasa Indonesia adalah laporan, ya.
adalah objek database yang digunakan untuk menampilkan data atau informasi dalam bentuk laporan. Tentu saja sesuai dengan namanya, report, yaitu untuk membentuk dalam bentuk laporan. Kemudian ada makro. Makro adalah rangkaian perintah yang dapat disimpan dan dijalankan secara otomatis, misalnya membuka form, mencetak laporan di layar, dan lain-lain. Kemudian ada modules. Modules adalah program kecil atau prosedur yang kegunaannya adalah untuk perancangan modul aplikasi pengolahan database tingkat lanjut. Nah, ini adalah objek-objek database pada Microsoft Access yang akan kita pelajari untuk kedepannya selama 1 semester. Kita akan langsung masuk ke aplikasi Microsoft Access. Ini adalah tampilan dari Microsoft Access tahun 2010, versi tahun 2010. Ya, kita lihat di sini ya. Ini ada 3 bagian. Di paling kiri ini adalah file, kemudian paling yang di tengah ini adalah available templates. Kemudian sebelah kanan ini ada bagian untuk pembuatan database baru. Nah, kita lihat satu persatu ya. Kita akan membuat database. Pertama, kita akan membuat database baru. Kita langsung saja menuju ke kanan, ada tulisan blank database ya. Kemudian ada file name, kita beri nama. Namanya DB mahasiswa. Kemudian ini di bawahnya ada lokasi penyimpanan. Jika Anda ingin mengubah lokasi penyimpanan, bisa klik icon folder ya di sebelah kanan. Atau jika Anda merasa sudah pas berada di documents ya, langsung saja nggak masalah. Kalau saya langsung aja nggak apa-apa. Baik, jika sudah, kemudian klik create. Nah, kita sudah berhasil membuat database mahasiswa. Baik, di sini kita lihat ya. Ini tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada tab ribbon, kemudian ada group, kemudian ini datasheet, kemudian ada status, kemudian recordnya, dan navigation pane, dan seterusnya. Nah, itu adalah langkah untuk membuat database baru. Kemudian jika kita ingin menutupnya lagi, kita bisa klik file, kemudian close database. Maka akan kembali seperti ini. Dan jika ingin membukanya lagi, kita bisa klik open. Kemudian kita cari di documents. Kita lihat DBM yang kita sudah buat tadi ini. Dan klik open. Nah, sudah berhasil terbuka. Nah, kita bisa klik enable content di sini. Baik. Ini adalah langkah untuk membuat database, membuka database, dan menutup kembali database-nya. Baik, materi selanjutnya adalah tentang pembuatan tabel. Nah, setelah kita membuat file database, sudah berhasil membuat file database, sekarang tahapan berikutnya adalah membuat file tabel. Ada 2 cara untuk membuat file tabel ya. Antara lain membuat tabel dengan datasheet view, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membuat tabel dengan design view. Kita akan lihat satu persatu. Cara yang pertama adalah dengan membuat tabel dengan datasheet view. Bagaimana caranya? Kita lihat. Dalam keadaan standar, setelah Anda membuat file database, maka yang muncul pertama kali yang aktif adalah objek tabel yang sudah tampil dalam jendela datasheet seperti yang ada di sini. Ini adalah datasheet view yang tampil di halaman kerja kita. Nah, ada beberapa tahapan jika Anda ingin mengisi data pada jendela datasheet view seperti pada gambar ini. Yang pertama adalah mengisi data record. Nah, mengisi data record ini, Anda diminta untuk mengisi data atau record terlebih dahulu pada kolom isian click to add. Kita lihat di sini, ya. Nah, di sini ada click to add. Kita klik. Misalnya kita pilih salah satunya adalah teks misalnya. Nah, kita bisa langsung menggantikan. Di sini langsung tertulis field 1. Nah, ini bisa kita gantikan menjadi misalnya nama orang tua. Tekan enter. Maka field nama orang tua sudah terbentuk. Anda bisa juga mengganti nama field. Nah, untuk mengganti nama field, misal
yang lain yang Anda ingin ubah ya, Anda tinggal klik 2 kali pada field yang akan diganti. Seperti ini. Misalnya nama, misalnya ingin kita ganti fieldnya. Klik 2 kali, nama menjadi nama lengkap. Nah, ini adalah cara membuat tabel dengan datasheet view. Dengan datasheet view, ya, kita akan coba di sini. Kita bisa pilih di sini create, kemudian pilih table. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada paling kiri ini navigation pane, ada nama tabelnya, tabel 1. Kemudian di sebelah yang paling besar ini adalah Windows, tempat pekerjaan tabelnya. Nah, untuk membuat tabel atau mengubah kolom atau field dan recordnya, kita bisa simpan dulu tabelnya ya. Untuk membuat tabel ya, kita bisa tambahkan field-field yang ada dalam tabel tersebut. Caranya bagaimana? Caranya klik kanan pada tabel 1 ini, klik kanan, pilih design view. Nah, Anda diminta untuk menyimpannya dengan nama tabel yang apa. Kemudian misalnya kita buatlah ini, nama tabelnya adalah mahasiswa. Nah, kita sudah berhasil membuat sebuah tabel dengan nama tabel mahasiswa. Nah, kemudian di field name kita bisa tambahkan. Pertama ID mungkin. ID kita ganti menjadi NPM. Kita ganti menjadi teks. Nah, ada logo kunci di sebelah kiri. Ini berarti adalah kolom NPM atau field NPM ini adalah sebagai primary key. Apa itu primary key? Primary key itu adalah kunci utama dalam sebuah tabel database. Nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai primary key ini. Kemudian setelah NPM kita isikan nama. Nama kita pakai teks saja, kemudian tempat lahir kita teks juga, kemudian tanggal lahir kita pakai date time, kemudian date time itu tipe data ya, untuk menampung data yang bersifat tanggal lahir, kemudian alamat. Oke, sudah, ini aja dulu. Kemudian jangan lupa kita simpan. Nah, kita sudah berhasil membuat sebuah tabel dengan nama mahasiswa. Kemudian kita akan mengisikan data ke dalam tabel ini. Cara yang pertama adalah kita bisa isi langsung di sini. Ya, kita isikan misalnya 20, 3, 20, 10, 10. Kemudian namanya adalah Anthony misalnya. Tempat lahirnya di Ambawang. Tanggal lahir di sini kita bisa pilih langsung. Misalnya dia lahir tahun, berapa ini? Karena lama di sini kita bisa ketik langsung ya. Nah, formatnya adalah bulan dulu. 02 garis miring, kemudian tanggal 30, enggak ya. Tanggal 20. Kemudian tahun 2002. Nah, sudah berhasil. Kemudian alamatnya Sungai Ambawang. Jika sudah fix, tekan enter. Maka data sudah berhasil masuk. Jangan lupa untuk menyimpan file ini ya, database ini. Ada 2 cara. Tekan icon save pada pojok kiri atas ya, save, atau bisa tekan langsung Ctrl plus S di keyboard Anda ya. Untuk pertemuan hari ini kita sampai pada bagian pembuatan database dan pembuatan tabel terlebih dahulu. Pertemuan berikutnya akan kita bahas mengenai mengolah data dalam tabel. Nah, jika ada pertanyaan silahkan ajukan di grup Telegram ataupun di Google Classroom atau bahkan di video YouTube ini. Oke, sekian dari saya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.